Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiamat. Salah satu tanda akan terjadinya kiamat kubro adalah munculnya sosok pemimpin akhir zaman yang oleh umat Islam dikenal dengan nama Imam Mahdi. Sosok ini diharapkan oleh umat Islam akan muncul sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil secara jelas dan terang, sehingga manusia tidak lagi dalam kondisi perdebatan seperti sekarang ini. Andaikan dunia tinggal sehari, sungguh Allah akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahli baitku, namanya serupa namaku dan nama ayahnya serupa nama ayahku. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan. Hadis riwayat Abu Dawud 9435. Imam Al-Mahdi akan menjadi sosok luar biasa dari keturunan Muhammad SAW yang akan muncul pada akhir zaman yang Allah kirim untuk mengatur urusan umat manusia secara langsung. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kedamaian yang sebelumnya dipenuhi dengan kemungkaran dan penindasan. Al-Mahdi dari keluargaku, ubun-ubunnya tidak berambut, berhidung mancung. Ia akan menyebarkan keadilan dan kebijaksanaan di seluruh penjuru bumi setelah sebelumnya diliputi oleh kezaliman dan kerusakan. Ia akan berkuasa selama 7 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud. Namanya akan sama dengan Nabi SAW dan nama ayahnya akan sama dengan nama ayahnya Nabi Muhammad. Jadi namanya Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi atau Ahmad bin Abdullah Al-Mahdi. Ia akan diturunkan dari Fatimah putri Rasulullah SAW melalui Al-Hasan bin Ali. Imam Mahdi akan muncul saat dunia mendekati hari akhir. Pemuda yang kuat dan gagah akan memimpin dengan syariat Islam dan menyebarkannya ke seluruh penjuru dunia. Ketika dunia dalam kekacauan besar, yang mana terjadi penindasan dan perang di mana-mana, saat itu tidak ada lagi keadilan yang benar. Orang-orang merancau tak tahu kemana harus berlindung. Di saat itulah akan ada tanda yang benar-benar nyata, yakni wafatnya seorang pemimpin yang membuat terjadinya pertikaian penerusnya. Kelak akan terjadi perselisihan setelah wafatnya seorang pemimpin, maka keluarlah seorang lelaki dari penduduk Madinah mencari perlindungan ke Mekah. Lalu datanglah kepada lelaki ini beberapa orang dari penduduk Mekah. Lalu mereka membaiat Imam Mahdi secara paksa, maka ia dibaiat di antara rukun dengan makam Ibrahim di depan Ka'bah. Kemudian diutuslah sepasukan manusia dari penduduk Syam, maka mereka dibenamkan di sebuah daerah bernama Al-Baida yang berada di antara Mekah dan Madinah. Hadis riwayat Abu Dawud. Sebelum Imam Mahdi muncul, sebuah pertarungan antar suku akan terjadi. Pada tahun yang sama, haji akan dijarah dan pertempuran akan meletus di Mina, di mana banyak orang yang akan terbunuh. Amir bin Su'aib berkata kepada kakaknya bahwa Rasulullah bersabda, pada bulan Dzulqa'dah, suku-suku akan bertarung, jamaah haji akan dijarah, dan akan ada pertempuran di Mina, di mana banyak orang akan dibunuh dan darah akan mengalir sampai ia melewati Jamaratul Aqaba. Salah seorang di antara mereka, yakni Imam Mahdi, akan lari ke suatu titik antara sudut Ka'bah dan makam Ibrahim. Di sanalah ia akan dipaksa untuk dibaiat. Imam Mahdi akan muncul ketika sungai Efrat mengering dan mulai menampakkan bahwa ada bukit emas di dalamnya. Ada banyak orang yang akan merebutkan emas itu. Seperti yang disebut dalam hadis Rasul berikut ini, kiamat tidak akan terjadi sampai Efrat akan mengungkapkan sebuah gunung emas, di mana orang-orang akan berperang, 100 dari setiap 100 akan mati, dan setiap orang akan berkata, sesungguhnya saya akan berhasil. Hadis riwayat Muslim. Kemunculan Imam Mahdi juga ditandai dengan sosok Sufyani, yakni keturunan Abu Sufyan akan muncul sebelum Imam Mahdi dari kedalaman Damaskus. Menurut beberapa riwayat, namanya akan menjadi Urwah bin Muhammad dan kunyah Abu Utbah. Hadis tentang Sufyani menyatakan bahwa dia adalah seorang tiran yang akan menyebarkan korupsi dan kekacauan di bumi sebelum Imam Mahdi. Seorang pria akan muncul dari kedalaman Damaskus. Dia akan dipanggil Sufyani. Sebagian besar dari mereka yang mengikutinya akan berasal dari suku Kalb. Ia akan membunuh dengan merobek perut wanita dan bahkan membunuh anak-anak. Imam Mahdi akan muncul. Berita kedatangannya akan sampai ke Sufyani dan ia akan mengirim tentaranya.
Imam Mahdi akan mengalahkan mereka. Mereka kemudian akan melakukan perjalanan hingga tiba di sebuah padang pasir dan mereka akan ditelan. Tidak ada yang akan diselamatkan kecuali satu yang akan menyebarkan berita kedatangan Imam Mahdi ini. Hadis riwayat Abu Dawud. Demikian penjelasan tentang kedatangan Imam Mahdi yang merupakan pertanda hari akhir atau hari kiamat akan tiba. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin.